kabar Bu Indah? Alhamdulillah Pak, baik, sehat, dan bahagia. Ya. Jadi Bu Indah, kita menindaklanjuti pertemuan kita kemarin. Iya Pak. Dan kita sudah janjian nih. Benar. Hari ini Bu Indah, kita mengadakan percakapan terkait dengan program 3 bulan ke depan yang akan Bu Indah lakukan untuk pengembangan diri di satuan pendidikan ini. Nah, Bu Indah, jadi 3 bulan ke depan program apa yang ingin dikembangkan sama Bu Indah? Untuk 3 bulan ke depan ya Pak. Iya. Karena dalam waktu 3 bulan ke depan ini kita akan masuk asesmen ya. Kita akan ada asesmennya yaitu sumatif ya. Iya. Dan rencana dalam waktu 3 bulan ke depan saya ingin mengembangkan asesmen berbasis CBT Pak. Oh gitu ya. Jadi selama ini Bu Indah masih pakai berbasis kertas dan pensil gitu? Iya Pak, masih berbasis kertas saya Pak. Iya. Kenapa baru Bu Indah sekarang terpikirkan untuk berbasis CBT gitu? Ya, pertama dari membaca ya Pak, kemudian belajar dari sekolah-sekolah yang sudah menerapkan, kemudian juga saya melihat kita ini sudah tidak asing dengan menggunakan itu Pak. Oh gitu ya. Jadi itulah yang menjadi dorongan saya untuk melakukan program tersebut Pak. Oh gitu ya. Ya Pak. Kemudian ada punya tujuan khusus? Oh ya Pak, kalau tujuan khusus ya tentunya saya ingin asesmen berbasis kertas, berbasis CBT ini ya. dapat tercapai sesuai dengan harapan saya, dan kemudian ya saya berpikir efektivitasnya akan lebih baik Pak. Oh itu ya, itu yang lebih spesifiknya di situ ya tujuan Bu Indah ke efektivitas untuk pelaksanaan asesmen gitu ya. Gitu. Oke, nah kemudian Bu Indah di dalam selama ini kan asesmennya kan masih berbasis kertas dan pensil. Nah kemudian kita mau beralih nih ke CBT, otomatis itu membutuhkan daya dukung itu baik sarana prasarana maupun SDM-nya. Nah kira-kira daya dukung yang bagaimana yang Bu Indah perlukan saat ini? Baik Pak, yang pertama daya dukung yang pasti SDM-nya dulu Pak. SDM-nya ya. Dari kesiapan gurunya dan kesiapan muridnya Pak. Jadi itu tidak bisa kita abaikan. Kemudian yang kedua daya dukung yang selanjutnya adalah fasilitas Pak. Nah fasilitas ini Pak, kalau untuk berbasis CBT ya, itu tidak cukup dari sekolah Pak. Karena sekolah kan ya ada, kita kan banyak nih komputer nih, tapi kan siswa kita tuh kan banyak Pak, nggak mungkin bisa mengakomodir. Nah artinya dengan yang komputer yang tersedia, kemudian juga kita juga melihat siswa kita yang memiliki handphone atau Android, itu harus kita kita pastikan itu nanti keterdukungannya sejauh apa, itu harus kita pastikan Pak. Itu yang mungkin akan menjadi prioritas saya ketika melihat kekuatan tersebut. Dari kalau dilihat Bu ya, dari jumlah siswa kan cukup lumayan banyak ya siswa Bu Indah. Nah untuk pelaksanaan CBT yang Bu Indah maksudkan tadi, kalau saya tangkap itu kan nanti ada yang berbasis dia pakai komputer dan Android ya. Nah jadi dipadukan ya, mungkin anak-anak dia yang memiliki Android itu pakai Android, yang tidak memiliki Android nanti difasilitasi melalui komputer di lab komputer. Nah kemudian ada dukung lainnya Bu yang kira-kira Bu Indah itu masih belum tersedia di sekolah atau butuh cepat Bu Indah penanganannya? Oke Pak, daya dukung yang lain ya, sekarang yang mesti cepat ini Pak, ada beberapa guru ya, memang kita punya yang benar-benar bagus ini, kemudian juga ada guru juga yang mesti diperbaiki kemampuan IT-nya. Ini kan dalam waktu yang cepat harus segera saya tangani Pak. Artinya saya harus berkoordinasi dengan tim IT di sekolah, memastikan teman-teman yang masih memiliki keterbatasan atau kemampuan dalam menggunakan atau menggunakan aplikasi yang terkait dengan pembuatan soal-soal nanti yang akan berbasis CBT Pak. Itu yang mesti kita cepat tangani. Kemudian
koordinasi dengan orang tua tentunya Pak. Karena kan nggak mungkin saya menjalankan program ini tanpa persetujuan orang tua, karena akan melibatkan Android ya. Gitu ya Pak. Jadi itu semua harus dipertimbangkan. Jadi kalau boleh tahu ini untuk langkah konkretnya Ibu Indah nih, kan ada tadi kalau saya dengar ya, dengar dari paparan Bu Indah itu udah dukung utama dari sarana prasarana lah tentu banyak. Tadi mungkin mengidentifikasi dengan jumlah siswa yang memiliki Android, kemudian kapasitas lab kita gitu ya. Terus kemudian ini nanti didukung dari apa itu SDM-nya ya. Mungkin sebagian guru mungkin ada yang belum familiar dengan apa itu rencana Bu Indah untuk mengubah asesmen ini dari kertas berbasis kertas dan pensil ke berbasis apa itu komputer ya, berbasis komputer atau Android. Nah, langkah konkret Bu Indah ini, langkah-langkah konkret Bu Indah untuk memfasilitasi atau menyediakan itu bagaimana? Jadi langkah konkret saya untuk memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan CBT, yang pertama saya akan berkoordinasi dengan tim komite di sekolah Pak. Jadi saya mau minta persetujuan dari komite sekolah terkait dengan pelaksanaan, karena sangat mendukung tercapaiannya Pak. Nah, kemudian setelah dukungan itu saya peroleh, baru saya bergerak ke dalam sekolah Pak. Nah, di dalam sekolah ini saya akan identifikasi kekuatan sekolah. Yang pertama dari SDM gurunya. Ketika SDM gurunya mungkin ada beberapa yang mengalami kendala, itu harus ditangani dengan cepat Pak. Jadi saya akan bersama dengan tim IT di sekolah harus bisa memastikan teman-teman guru yang lain juga sudah bisa. Jadi sudah tidak kaku lagi atau tidak meraba-raba lagi, akhirnya sudah mampu ya menggunakan IT itu untuk pengelolaan asesmen nanti. Kemudian selain itu saya juga harus berkoordinasi dengan orang tua. Setelah itu bagaimana kesiapan orang tua dalam menyediakan Android-nya Pak. Dan di sekolah juga kita juga harus melihat kekuatan sekolah, berapa jumlah komputer yang bisa membackup ketika anak tidak memiliki sumber daya dari Android-nya tadi. Kemudian setelah itu baru kita bisa merencanakan. Nah, baru bisa merencanakan kapan simulasinya, gitu kan. Terus kemudian bagaimana dengan kondisi jaringan internet kita, karena lampu sering mati, gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan alternatif kendala-kendala yang mungkin dihadapi pada saat pelaksanaan. Itu Pak. Nah, jadi setelah Bu Indah tadi identifikasi, kemudian Bu Indah berupaya untuk melakukan langkah-langkah konkret kan ini. Nah, seandainya ini dilaksanakan atau bisa terlaksana, ya, indikator keberhasilan menurut Bu Indah seperti apa nanti? Nah, indikator keberhasilannya yang pertama CBT-nya berlangsung ya Pak, tanpa kendala, yang guru-guru juga sudah bisa memanfaatkan hasil CBT-nya tadi Pak, sudah dalam analisis Pak. Analisis nilai ya Pak. Jadi itu kan lebih mudah untuk menganalisis ketercapaian nilai siswa kan. Jadi kita udah nggak lagi sibuk mengukur butir soal. Dengan menggunakan itu kerjaan guru ringan nih Pak. Jadi lebih real ya, artinya, cepat ya. Iya, guru-guru udah bisa memanfaatkan hasil asesmen itu untuk keperluan guru-guru gitu, melihat tingkat kesukaran soal. Jadi banyak sekali manfaat kita peroleh Pak, selain suksesnya kegiatan asesmen tersebut Pak. Nah, kemudian ini mungkin yang udah mulai ujung nih pembicaraan kita nih Bu Indah, ya kan? Ini kan program untuk 3 bulan ke depan. Nah, ini kapan Bu Indah bisa mulai eksekusinya itu? Mulai dari langkah-langkahnya tadi, kan? Sampai mungkin nanti pelaksanaan kan udah pas nanti ujian tengah semester ya, udah mendekati ya nih ya, ujian semester. Nah, atau ada rencana simulasi Bu Indah mungkin sebelumnya kan biar lebih familiar. Nah, itu kapan Bu bisa dilaksanakan? Jadi kalau kita ini dulu Pak ya, kita buat tim dulu kan dari sekolahnya ya. Jadi untuk tim
perencanaan, kemudian setelah tim perencana ada tim aksi atau tindakan gitu kan. Yeah. Nah ketika ada perencanaan saya akan mulai minggu depan Pak tim Yeah. perencanaan sekolah, kemudian nanti insya Allah untuk 1 bulan sebelum pelaksanaan CBT asesmen Yeah. CBT itu Pak, artinya Yeah. kita ada penilaian tengah semester sebelum 1 bulan sebelum itu kita akan simulasikan dulu Pak. Dari situ kita bisa dapat gambaran ketercapaiannya. Oh gitu ya. Jadi udah fix kira-kira minggu depan tahapannya udah mulai ini atau kita laksanakan. Kemudian nanti pas mendekati asesmen tengah semester ya. Nanti itu ada simulasi. Nah dari hasil pertemuan kita hari ini Bu Indah, percakapan ini, apa yang Bu Indah bisa tarik kesimpulannya dengan rencana Bu Indah 3 bulan ke depan mau mengubah selama ini pelaksanaan ujian atau asesmen itu menggunakan berbasis kertas atau pensil. Nah sekarang mau berbasis komputer atau Android atau CBT ya, yang kita kenal dengan CBT. Nah apa Bu Indah? Jadi yang bisa saya simpulkan ya Pak, dengan melihat tujuan dan dari tujuan CBT ini, yaitu efektivitas dari asesmen tadi, berbasis CBT, kemudian menggali atau mengidentifikasi kesiapan kekuatan sekolah ya yang sudah kita petakan sama-sama tadi Pak. Saya optimis Pak. Ya optimis bahwa CBT yang akan kami laksanakan minimal setelah kegiatan simulasi saya sudah bisa dapat gambaran Pak ketercapaiannya Pak. Jadi ketika sudah simulasi ketercapaian, saya sudah melihat gambaran ketercapaiannya, maka ini kita sudah bisa refleksi Pak. Kita refleksi untuk perbaikan atau tindak lanjut pelaksanaan nanti CBT yang sesungguhnya 3 bulan ke depan. Ya. Nah, baik Bu Indah, terkait dengan refleksi ya, ini berjalan Bu Indah ya. Jadi mungkin percakapan kita nanti untuk berlanjut setelah Bu Indah bisa melaksanakan simulasi ya. Bisa. Sudah simulasi kita bisa nanti lanjut percakapan kita untuk refleksinya ya. Iya bisa. Jadi untuk mengetahui gimana sih program 3 bulan ke depan Bu Indah itu ya, apa yang sudah Bu Indah lakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan untuk evaluasinya. Jadi kira-kira 1 bulan ke depan ya, setelah simulasi nanti kita ketemu lagi untuk melakukan percakapan refleksi Bu Indah ya. Terima kasih Bu Indah. Waktunya hari ini saya selaku pengawas pembina di SMA 7 tempat Bu Indah mengabdi mengembangkan sekolah ini ya, selamat bertugas. Saya selaku pengawas pembinanya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah Bu Indah ya. Mudah-mudahan SMA 7 ini juga berkembang setara dengan sekolah lain. Terima kasih Pak atas bantuannya selama ini ya Pak. Oke Bu Indah, terima kasih banyak. Saya juga pamit ya Bu Indah. Iya Pak. Kemudian ada kegiatan lain. Iya Pak. Ya saya tidak bisa berlama-lama, tadi sudah keliling sekolah. Terima kasih. Saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu Indah lakukan. Mudah-mudahan lebih baik. Bu Indah terima kasih. Ya, saya pamit.